Halo, ketemu lagi dengan saya Luciana Waode. Di episode video ini saya akan membahas belajar Mandarin dasar 3. Tapi sebelumnya mohon di-subscribe dulu ya. Dalam episode kali ini saya masih akan membahas masalah huruf vokal yang ada dalam bahasa Mandarin. Kalau di episode 2 saya telah membahas huruf A, sekarang huruf vokal kedua yang ada dalam bahasa Mandarin adalah huruf E. Nah, huruf E ini diikuti oleh 3 huruf lain, yaitu yang mengikutinya yaitu E dan I, E dan R, dan E dan R. Yang menghasilkan A, N, R. Oke, sekarang kita melangkah ke contoh kalimatnya ya. Yang pertama kita ambil adalah E dan I, yaitu A. Dalam bahasa Mandarin, E ini hanya ada satu huruf dan tidak ada lagi yang lain, yang artinya hai. Tapi kalau kita belajar bahasa Mandarin secara formal, ini tidak ada ya, sama sekali tidak ada, karena ini adalah bahasa gaul atau bahasa yang kurang sopan. Yang biasanya dipakai kalau kita dalam keadaan kaget bertemu seseorang dalam keadaan seperti kita ingin menanyakan, apakah kamu baik-baik saja? Atau hai, kamu baik-baik saja? Atau kamu tidak apa-apa? Di sini saya ambil contoh ini. Kamu baik-baik saja ya? Atau ni hao ma? Ni hao ma? Nah, ini pinginnya ya. Ni hao ma? Kamu baik-baik saja? Atau hai, apakah kamu baik-baik saja? Yang bahasa pinginnya ni hao ma. Bagaimana dengan tulisan Hanse-nya? Oke, kita melangkah ke tulisan Hanse-nya. E-nya, ingat, dalam menulis Hanse dalam bahasa Mandarin, Hanse itu ditulis dari yang besar ke kecil. Kalau yang besarnya di sebelah kanan, maka ditulis dari kanan ke kiri. Tapi kalau sama besar, maka ditulis dari kiri ke kanan. Oke, sekarang kita mulai di E. Oke, mulai ya. Lihat urutannya. Ikutin. 1, 2, 3, 4. Sorry ya, di sini dulu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, gini ya. Ini kemarin kita sudah tulis, semoga Anda ingat ya. 1, 2. Nih, ini sama besar, jadi dia dari kiri ke kanan. Kita ulang lagi. Ni atau Anda. Ni atau yang artinya kamu. Home. How yang artinya baik.
how ini artinya baik, how artinya baik. Ya sama besar, jadi dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kata ma ini tidak mengandung arti ya, dia cuma menandakan tanda tanya. Dia sebagai tanda ma. Ingat, huruf Mandarin ditulis dari yang besar yang kecil. Jadi ini mulai dari kanan ya. Dari kanan ke kiri. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma, yang artinya hai. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Atau kamu baik-baik saja kan? Gitu ya. Ni hao ma. Ini menandakan tanda tanya. Kalau ada ma-nya ini berarti dia bertanya. Ni hao ma. Ni hao ma, yang artinya apakah kamu baik-baik saja? Gitu ya. Sekarang kita melangkah ke contoh yang kedua. Oke, kita melangkah ke contoh yang kedua. Di sini ketemu n, yang kata yang saya ambil yaitu m, yang artinya dermawan. N. Di sini saya ambil contoh kalimat yaitu orang yang berjasa untukku. Yang tulisan pinginnya wo ta an ran, wo ta an ran, dialah orang yang berjasa untukku. Atau kalau Anda diselamatkan atau seseorang atau ditolong ke seseorang, maka Anda mengatakan menunjukkan ke orang itu dialah penolongku. Tasa wata aran, penolongku. Bagaimana tulisan Hansennya? Tulisan Hansennya seperti ini ya. Kemarin kita sudah bahas. Seharusnya sebaiknya Anda hafal ya. Ini memang harus dihafal. Inilah tulisan wo atau artinya saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T-nya itu T itu sama besar, jadi ditulisnya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wata an-nya itu seperti ini tulisan Hansennya. N artinya dermawan ya. Wata 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup. Di sini ada sin. 1, 2, 3, 4. Wataan, run-nya kayak gimana? Run itu paling gampang ya, dia cuma 2 langkah, yaitu 1, 2. Ini ya, run. Jadi wataan run, penolongku.
orang berjasa terhadapku. 我的恩人. Oke, sekarang kita melangkah ke contoh yang ketiga. Oke, untuk vokal E ketemu R, saya ambil contoh lagi pula dia tidak tahu. Yang R ini saya ambil nada dari bawah ke atas. Untuk A yang dari bawah ke atas ini tidak bisa berdiri sendiri, dia ada kalimat lain. Di sini saya ambil contoh dari lagi pula dia tidak tahu yang bahasa pinginnya aja taye puco tau. Ini ya, lihat nadanya c, ini e nya liku ya, c ta ye pu pu, bukan pu ya, bukan pu, jadi aja ta ye pu ce tau. Oke, bagaimana hansanya? Kita ambil ya, dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, C-nya gimana? C-nya C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta atau dia. Jadi ini bisa dalam satu kalimat ya. C yang artinya dan atau juga lagian. Oke, sekarang ta atau yang artinya dia. Ini dari 1, 2, 3, ikutin tangannya ya, 4, 5. Ini dihafal ya tulisannya ta atau dia, ye atau ye ini bisa juga dan atau lagian, sama saja ya, ye. 1, 2, 3. Pu yang artinya tidak. Pu yang dari 1, 2, 3, 4. Pu artinya tidak. C ini tidak bisa, C ini tidak bisa berdiri sendiri juga, harus ada kata yang lain. Ce tau artinya tahu. Ce tau artinya tahu ya, bisa mengetahui. Oke, C-nya gimana? Pu ce tau-nya, C-nya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tau ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada pai di bawah. 1, 2, 3, terus ditutup ini ya, pucetau. Oke, lagi pula dia tidak tahu. Ace ta ye pu ce tau. Ace ta ye pu ce tau. Oke. Nah, kalau mau dengar orang yang aslinya, ace ta ye pu ce tau. Ace ta ye pu ce tau. Oke, selanjutnya kita melangkah yang selanjutnya. Oke, contoh huruf konsonan terakhir dalam bahasa Mandarin adalah O. Yang huruf kedua mengikutinya adalah U, hanya U saja, tidak ada yang lain yang menghasilkan O. Dan di sini saya ambil contoh O yang dandanya dari atas ke bawah, kemudian ke atas lagi, yang artinya muntahan. Atau yang hasil muntah ya, bukan melakukan muntah tapi muntahnya itu. Contoh kalimat yang saya ambil, ini muntahnya siapa? Yang dalam bahasa pinginnya, 这是谁的耳朵?
Ya, ingat sekali lagi ya. Ce, she, si, te, o, tu, u. Ya. Bagaimana tulisan Hanse? Ce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce. Se. Ce, se. Se-nya kayak gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini diingat tulisannya ya. She atau siapa dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 这是谁 te atau yang artinya kepunyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O atau muntahan. Ya, dimulai dari sini ya. 1, 2, 3, ini dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu artinya melakukan muntah. Pelakunya ya. Kata kerjanya tu. 1. Ini ingat-ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. U. U-nya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ce, si, te, o, tu, u. Siapa ini muntahnya siapa? Atau siapa yang muntah di sini? Oke, kita ulang lagi sekali lagi penulisannya. Diingat ya. Ini ce atau ini, bisa juga itu. Tergantung kalimatnya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se artinya adalah ini. Ingat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Say atau siapa tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Te ini te sama dengan ngomong orang Sunda ya. Te ini artinya kepunyaan, melambangkan kepunyaan. Tuh 2, 3, 4, 5. Diingat susunannya. Begini tulisannya te ya. O atau muntah. 1. Ini langsung. Terus kemudian ini 2, 3, tutup 4. Terus ininya 5, 6, 7, 8. Tu atau kata kerja dari muntah ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. U. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Ini langsung ya, melingkar gini. Terus 7, 8. Oke. Untuk vokal dalam bahasa Mandarin kita sudah bahas semua, dan untuk huruf konsonan dalam bahasa Mandarin kita bahas di episode yang berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.